1 juta per kasus. Iya, per kasus. Jadi 33 kasus berarti 33 juta pada tahun 2024. Ya, sidak tuh jam 12 malam. Papnya satu kasus. Kenapa tidak legalkan aja di Kota Bukit Tinggi LGBT itu? Betul. Transparan. Baik, pada malam ini saya kedatangan narasumber yang sangat luar biasa, di mana sedang maraknya kasus yang sedang viral di Kota Bukit Tingginya. Ya. Selamat datang Nya Taufik Datu Nanlaweh di ruangan podcast kami. Alhamdulillah telah hadir di sini. Mungkin malam kau akan membahas kasus yang sedang viral ya di kota yang awak cintai Iko. Dan beberapa minggu yang lalu juga ada aksi di Jam Gadang terkait penolakan LGBT di Kota Bukit Tingginya ya. Di mana kota yang berlandaskan adat besan di syarak besan di Kitabullah. Kami tidak menyangka sebagai pelaku milenial dan Gen Z di sini. Dari data yang kita punya Nya, sudah 31 kasus kurang lebih di tahun Iko yang Allah tertangkap mungkin oleh instansi terkait. Menurut Inya sebagai nenek mama di Siko, 31 kasus itu yang terungkap barunya. Iya. Dari sudut pandang Inya mungkin bah kira-kira Nya kota awak gue Nya. Terima kasih. Panggilannya nih. Galihnya. Galih. Iya Nya. Galih. Nah, sebagai host, pertama ini mengucapkan terima kasih telah diundang ke podcast Curhat cik dah. Curhat Cik Dah. Iya Nya. Seorang awak benar. Iya Nya. Jadi terkait dengan pertanyaan tadi, ini akan menanggapi di Sumatera Barat umumnya, Bukit Tinggi khususnya, sesuai berita-berita yang disampaikan baik itu di sisi pemerintah, provinsi, daerah, terkhusus ini sikapi di kota kediaman yaitu Ranah Rangkulai, Kota Bukit Tinggi. Sebetulnya ini secara pribadi dulu mengatakan itu sangat miris berita itu. Dengan hasil survei mengatakan Bukit Tinggi itulah 3.000-an lebih LGBT. Totalnya kalau tidak salah tempoh hari itu kutip di awal tahun sekitar 7.000 di Sumatera Barat. Iya. Kontribusinya dari Bukit Tinggi 3.000-nya. Iya, itu kutipan terakhir kalau nggak salah. Semenjak itu, secara pribadi ini analisi selaku tokoh adat. Secara pribadi ini analisi. Sebetulnya pembicaraan di level ini ya, karena ini ikut terlibat di LKM Kota Bukit Tinggi, jadi pengurus di Kerapatan Adat Mandiangin sendiri di kampung ini ya, itu memang menjadi pertanyaan. Cuman evaluasi tidak ada selaku pemangku adat, selaku tokoh. Cuman suara-suara yang didengungkan oleh pemerintah itu sebetulnya yang lihat di situ. Pemerintah kok tahu dia hasil surveinya dari mana? LGBT bertumbuh kembang pesat di Sumatera Barat. Tentu harus ada data. Nah ini sebetulnya yang tidak bisa terima. Makanya di awal-awal berita LGBT 7.000 di Sumatera Barat, di Kota Bukit Tinggi diperkirakan 3.000. Makanya awalnya tokoh masyarakat itu diam. Nah setelah diam, rupanya perdanya ada. Oke Nya. Perdanya dibikin oleh pemerintah Kota Bukit Tinggi. Kalau tidak salah, Perda 02 tahun 2024. Perda LGBT dan PK. Nah sebetulnya dari dulu itu kan nggak ada perda awalnya. Cuman PK saja, LGBT tidak ada. Jadi ini tidak bisa diperdakan karena secara nasional LGBT sudah menuntut hak hidupnya di ranah Republik Indonesia. Betul ya. Secara nasional. Betulnya. Nah, karena ini juga mengikuti. Nah, kenapa MUI, Majelis Ulama Indonesia tidak mengeluarkan fatwa di situ? Nah, ini sudah menyebar ke ranah Sumatera Barat.
yang Betul. katanya adatnya bersendi sarak-sarak bersendi kita budak. Nah inilah ini yang menyikapi expose dari Pemko Bukit Tinggi atau pemerintah daerah Kota Bukit Tinggi itu sudah mencapai 3.000-an. Nah kalau dia punya data ini kan harus dibahas. Betulnya. Apa solusi? Nah kalau dia bikin perda, pernahkah dilibatkan tokoh-tokoh adat? Bikin perda, ini masalahnya kan masalah sosial, Betul. mereka penyakit masyarakat kan. Nah kan harus dilibatkan pemerintah Bukit Tinggi itu menyelibatkan tokoh-tokoh adat, pemuka-pemuka, alim ulama, apa aturan yang mau kita bikin itu yang banyak tengok. Jadi setelah kejadian kemarin itu kan udah resah. Betul. Di grup anak nagari Betulnya. Pagar Negeri Pura itu udah resah. Bundo-bundo kandung itu mengekspos bahwa titik LGBT itu menurutlah perkembangannya langsung berikut. Kalau tidak cepat Pagar bertindak, tunggulah kehancuran. Nah memanasnya kasus itu setelah terjadi banjir bandang Galodo di Sungai Pua, Batu Pelano. Betul. Disitulah awalnya memanas di kalangan grup WA anak nagari. Oke. Apakah kita tunggu kehancuran seperti di Agam baru kita bertindak? Nah dengan spontanitas Agam ambil langkah-langkah. Nah itulah awalnya sehingganya terakhir ya mau tidak mau terpaksa kita datang sampaikan di hadapan publik. Itulah yang terjadi Di Jam Jam Gadang, di pelataran Jam Gadang yang kami siapkan settingnya di posko anak nagari Urai Medorong. Betulnya. Itu kira-kira untuk sementara. Berarti malah lebih besar angka yang didapatkan nih dari surveinya ya. 3.000 ya Nya ya. 3.000. Jadi 3.000 itu didominasi oleh LGBT-nya itu di lesbiannya kah, perempuan sama perempuan, gay-nya kah, laki-laki sama laki-laki, biseksualnya kah, apakah transgendernya Nya? Nah, ini yang jadi fenomena. Nah, bahasanya yang disampaikan oleh pemerintah daerah itu kan LGBT sajanya ya. Dia tidak menunjukkan, tidak memberikan data. Oke. Nah, dan ingin suarakan dalam kasus ini, pemerintah kota itu berikanlah data yang transparan. Oke, baik. Data statistik kan ada di mereka. Mm-mm. Nah, kalau gini caranya kan diberi tanda tanya besar untuk masyarakat Kota Bukit Tinggi. Betul. Tahu-tahu di belakang rumahnya sendiri dia kan ado gini. Nah, tahu yang malah terimplementasi yang setelah cek lapangan oleh Pagar Nagari itu, yang ternyata kan laki-laki sama laki-laki baru. Betul. Nah, bahasanya kalau LGBT gitu. Nah, di sekolah tidak satu program pemerintah Kota Bukit Tinggi itu membuat perda itu tidak satu bahasa jadinya dengan masyarakat Bukit Tinggi. Itu Memang itu juga ya. Kalau Iya. kita lihat dari sisi psikologisnya lebih gampang kita melihat pelaku LGBT ketika itu gay laki-laki dengan laki-laki ya, dibandingkan kita bisa menemukan kasus yang lesbiannya perempuan dengan perempuan. Karena mungkin perempuan mungkin halusnya ya, memang sudah seperti itulah hidupnya. Tapi ketika laki-laki dekat dengan laki-laki, bagaimana dia punya kedekatan yang menurut kita itu adalah hal-hal yang tidak wajar dilakukan, kita akan langsung mencap mereka adalah seorang gay gitu. bukan itu sebetulnya. Sebetulnya sebelum turun ke lapangan itu evaluasinya udah ada. Itu yang tertangkap tempo hari itu ada umpan, ada pancingan. Wow, betul. Kami men-setting ada pancingan di situ. Bekerjasama dengan Kota Bukit Tinggi. Oke. Ada pancingan, sama aja perempuan sama perempuan nggak susah dilihat logatnya. Sama laki-laki sama laki-laki siapa yang tahu? Betul. Di mata orang Minang itu, kita ambilnya khususnya di Bukit Tinggi, daerah kita udah diekspos kemarin itu. Laki-laki sama laki-laki ini kita memang mencuekin aja. Iya. Cuma kan karena panasnya di grup Bondokan Doang itu menyampaikan kepada Pagar harus bertindak. Ya itulah bagaimana kita mensiasati. Dia laki-laki sama laki-laki. Tapi kalau dia perempuan dengan laki-laki, kita gampang kan. Ini Betul. laki-laki sama laki-laki masuk kamar. Betul. Nah kan terbukti kemarin itu laki-laki itu kan dipancing. Iya. Dengan pancingan masuk langsung diikat. Nah itu Oke. pandangannya bukan masalah perempuan sama perempuannya, laki-laki sama laki-laki.
sama aja. Samanya ya. Dalam masalah penyakit masyarakat itu sama. Iya. Ya. Gitu. Nah, mungkin ya di kota Wak yang sangat kental adat dan budayanya ya, Gitu. kasus LGBT ini. Dari hukum adat, Ya. apakah ada sanksi adat nantinya yang akan diberikan kepada pelaku-pelaku LGBT di kota kita ini? Ya. Sebetulnya di pemerintahan adat itu, hukum adat itu sebetulnya berjalan di tatanan adat itu sendiri. Contohnya, anak ponakan kawin sesuku saja di Kurai itu Iya. dibuang dalam kampung, dibuang dalam nagari, tidak boleh tinggal di nagari Kurai. Oh, Itu hukum adat. Kok LGBT tidak bisa kita lakukan hukum? betulnya. Pertanyaan kami selaku pemangku adat, ini kan kami bahas. Katanya Perda itu 02/2024 itu dia cuman mengambil data yang tertangkap, sudah tuh minta denda 1 juta, Oke. dibayar dan dilepaskan lagi. Oke. Nah, inilah permasalahan. Pemerintah kota tidak melibatkan, waktu membuat perda tidak melibatkan tokoh masyarakat. Oke, di situ poinnya. Iya, emang lebih unik lagi. Itu besok ini mempertanyakan ke DPR dengan Pemko sendiri, instansi terkait lah Perkopinda Iya. akan diundang ke DPR atas nama masyarakat hukum adat. Ini akan mempertanyakan perda yang dibikinnya itu. Sudah ditangkap, dilepaskan karena payung hukumnya tidak ada. Cuman dia meminta efek jera denda 1 juta. Tuh dilepas lagi, ya disinilah argumen yang lebih gila lagi pemerintah. Oke, betul. Kenapa? Kalau udah dilepasnya besok diulang lagi, bayar lagi 1 Iya. juta. Nah, yang sebab akibat tadi itu tunggulah kehancuran. Betul. Karena pemerintah itu sendiri yang menzalimi. Karena dibiarkan jadinya kan. Kalau memang dia melegalkan dengan denda 1 juta satu kasus, kenapa tidak legalkan aja di kota Bukit Tinggi LGBT itu? Betul. Transparan aja Bukit betul, Tinggi. betul. Iya kan? Betulnya. Legalkan berapa duitnya? Pasti banyak yang bayar. Miliaran barangkali PAD Bukit Tinggi dapatnya dari Iya. situ. Kenapa didendanya 1 juta? Iya. Itu setelah dikonfirmasi, itu bahasanya dari. Oke. Karena kami sudah mempelajari perdana tadi, ya dendanya 1 juta masuk kas katanya. Itu cuma. Nah, inilah yang sangat miris kita. Perda tadi dibikin kalau tidak melibatkan. Nah, sementara tadi Inyak mengatakan anak ponakan saya dibuang sepanjang adat. Ketika nikah ya. Nikah Satu. masih perempuan laki-laki yang nikah. Iya, nya. Tapi itu menurut adatnya sesama sesuku itu dilarang. Betul. Nah, ini permasalahan. Nah, kenapa Pemda melecehkan ini? Udah ditangkap, dilepaskan, bikin lagi tangkap, dilepaskan. Iya. Nah, lebih bagus kalau memang ini pemerintah Kota Bukit Tinggi nanti setelah ini konfirmasi di DPRD Bukit Tinggi, lebih bagus legalkan aja. Kalau ingin Pemko Bukit Tinggi itu mencari PAD, pendapatan daerah dari LGBT itu sendiri. Dia dimakannya di pemerintah itu, Iya, duit iya. LGBT itu. Nah, sebentar lagi tunggu aja, ini akan kemudian di DPR tuh sudah disiapkan suratnya, akan dilayangkan ke DPR, suruh DPR mengundang Perkopinda di Kota Bukit Tinggi, sekalian tokoh adat, mungkin kan yang libatkan KHAM, sudah temui yang libatkan, duduk bersama kaji ulang kembali Perda 02/2024 itu yang akan dilakukan dalam waktu dekat ini. Betulnya. Jadi agak sedikit menarik ininya. Ya. Karena mungkin kami juga belum tahu berapa nominal denda yang dibayarkan oleh pelaku tersebut. Mungkin ini juga baru tahu bersama tim, mungkin di sini juga baru tahu ya teman-teman ya. Jadi nilainya itu cuma 1 juta ya, Nya ya. 1 juta per kasus. Iya, per kasus. Jadi 33 kasus berarti 33 juta pada tahun 2024. Dan itu mungkin dimulai dari Januari itu. Januari ya, Nya. Iya, mengikuti itu. Dan itu mungkin angka yang sangat kecil 1 jutanya. Besok bikin lagi. Iya, betul. Besok bikin lagi. Dan mereka juga tidak malu melakukan itu di kota adat ini loh, Ya, Nya. memang itu. Pelaku-pelakunya itu tidak malu melakukan hal tersebut. Nah, itulah sebetulnya yang ingin suarakan tempoh hari di bawah jam gadang tadi itu, di pelataran itu. Iya. Makanya semi kudetanya mungkin. Betul. Tanpa memberitahu siapa-siapa, siapkan settingan hari Jumat sore, kita berikan surat pemberitahuan ke Polres bahwa kami akan bawa Rasiro yang di pelataran yang ada. Jumat sore ini berikan LKA undang. Jumat habis sholat Jumat di masjid sudah diumumkan, semua masjid Bukit Tinggi mengumumkan himbauan tadi bahwa hari Sabtu kita akan orasi di bawah jam gadang. Betul.
Tapi mirisnya, nah segitu cuma di kehadiran. Iya. Dan ini udah mengumumkan semua masjid Jumat kemarin itu. Betul. Nah, lebih kurang sekitar 80 cuma. 80 orangnya ya. Itu kekecewaan juga sebetulnya. Tapi nggak apa-apa. Yang intinya kan bukan kehadiran. Maksud tujuannya ya. Maksud tujuan kita apa? Tersampaikannya. Ya. Sampaikan udah diumumkan. Itu kira-kira gambarannya. Iya. Dan mungkin juga masyarakat kota kita ini juga belum tahunya. Maksudnya denda dengan nominal 1 juta itu mungkin juga belum tahu gitu kan. Karena tidak ada hukum sanksi yang bisa membuat para pelaku tersebut jerahnya. Betul. Mohon maaf, di angka 1 juta ketika mereka itu pelaku dan ada jaringan-jaringan di bawahnya, Ya. mungkin itu cukup besar jaringannya. Iya. Mungkin nominal 1 juta itu sangat kecil bagi mereka gitu. Makanya mereka berani melakukan hal tersebut berulang-ulang di kota ini gitu. Ya, ya. Jadi bangga dia Pemkot Ketinggi itu semenjak Januari 33 kasus. Iya. Kalau dikalikan efek akibatnya semenjak Januari, Heeh. kalau sempat Bukit Tinggi itu dilaknat oleh yang satu maha kuasa, ini kan ulah-ulah tantangan manusia. Oke. Yang hancur itu kan Bukit Tinggi, Betulnya. Nagari. Nagari. Yang Nagari itu kan nenek mama kami yang punya. Betul. Selaku pembuat adat. Pemerintah itu dia kan regulasi yang mengatur. Dibiarkannya, didendanya, diambilnya uangnya. Sementara nanti yang akan berdampak langsung itu kan ke pribumi. Betul. Pribumi yang akan berdampak langsung. Di situ ada asetnya, di situ ada rumahnya, kampungnya. Nah, seperti yang kita lihat lah di kejadian di Sepambuki. Iya, betul. Yang korban itu kan pribumi. Betul. Yang masyarakat ngontrak rumah atau penyewa rumah atau yang dia pulang kampung lagi. Betul. Iya, kan? Betul. Nah, pemerintah ini kan menciptakan seolah-olah cipta kondisi jadi. Inilah sebetulnya maka ini berani mengambil sikap langsung begadang-gadang, Mm-mm. nyatakan kita kudeta, boykot dulu sound system jam gadang itu. Oke. Itu yang terjadi sebetulnya. Tapi ketika aksinya Ya. dan sebelum aksi itu Inyak jalankan bersama rekan-rekan Inyak Mama yang lainnya, Ya. apakah Inyak ada mendapatkan ancaman dari pelaku-pelaku LGBT tersebutnya? Sebelum kita di bawah jam gadang, waktu malam kejadian yang di Pulai itu, Betul. Itu kan udah banyak masukan di Facebook ini tengok, Iya. ada juga yang menelpon orang tidak boleh hidup di Bukit Tinggi bahasanya. Gitu. Oh, berarti ada yang menghubunginya secara langsung? Ada, bukan kayaknya. Oh, rekan-rekan yang lain. Oke, Nyak. Jadi memang ada, makanya daripada ini merebak, meluas ke masalah kesini, tanggapan positif dan negatif itu, setelah kami evaluasi, negatifnya ada 20%, 80%-nya positif. Maka ini bikinlah orasi di Bajang Gadang. Betul. Berdasarkan itu kajiannya. Oke, Nyak, dengan kasus yang sudah berjalan seperti ini, Ya. dan ini memang telah melakukan orasi di Jam Gadang beberapa minggu yang lalunya. Ya. Next ke depannya, Nyak, apa yang akan digerakkan oleh Nini Mama sebagai pemimpin di kota Bukit Tinggi ini, Nyak, yang dituakan selangkah Ya, di bawahnya, Nyak? betul. Apa langkah yang akan Nini Mama Memang berikan, Nyak? itu, sebetulnya sebelum ke Jam Gadang itu, ini ya kan udah rapat tuh dengan alim ulama di posko Peripagar di Bebas tuh. Betul. Sampai jam 12 malam rapat. Jadi kita orasi dulu, sesudah orasi kita sudah di DPR, kita harus mengambil langkah sikap. Tidak ada lagi pilihan lain. Makanya mau tidak mau kita lakukan. Sesudah itu yang perlu sekali tiap-tiap Jumat di masjid harus disiarkan terus. Cuma setelah kembali ke DPR. Betulnya. Nah, seandainya argumen kami nanti selaku pemangku adat di DPR itu tetap dia bertahan dengan Perda 02 2024, berarti kami membuat peraturan nagari yang harus kami sampaikan kepada pemerintah daerah. Kalau ini terjadi, kami akan mengambil sikap seperti ini. Kami bikinlah peraturan jadinya. Oke. Tidak didukung oleh Pemkot Tinggi, ya silakan dan kami akan menjalankan. Dan peraturan itu telah dibuatnya. Sedang kami bincang-bincang dengan Sedang dirancangnya ya. ya. Berarti nantinya ketika tidak ada respon yang positif Ya. dari pihak yang pemimpin kota ini, Betul. dari pihak Nenek Mama akan Ya. membuat keputusan sendiri. Nah, ini Istilahnya hukum adatnya ya. Betul, hukum adat yang kami lakukan. Masalahnya gini, sebetulnya tahun-tahun 2014 kalau nggak salah, zaman kota, Ya.
kan ada bab dulu dia Iya, betulnya. Betul. pertanyaan grebek tuh Iya, dengan iya. pemangku adat, dengan alim ulama, dengan MUI, dengan selaku wali kota, Iya. termasuk ketua DPR waktu itu Bapak. Iya. Sesudah itu ketua MUI-nya sidak tuh jam 12 malam babnya terbukti kok. Itu kan informasi dari orang tua yang KPI subuh. Betul. Masih ada transaksi cewek pakai minim turun dilaporkan lah, tidak ditanggapi. Sudah tuh ke MUI udah menyurati, udah duduk bareng dengan kepala daerah, udah 2 tahun tidak pernah clear kasus ini kata MUI. Karena udah banyak masukan, langsung bergerak juga seperti kemarin itu. Betulnya. Langsung digerebek, langsung Pak terbukti di situ. Memang ada Nah, transaksi. setelah ini pertanyakan waktu itu payung hukumnya tidak ada. Cuman kami catat, lepaskan, kata payung hukumnya. Nah sekarang udah ada perdana. Iya. Iya kan, dulu Betul. bulan 4 kan baru. Betulnya. Baru perdana. Iya kan? Iya. Nah inilah permasalahannya. Baru ini kok nggak dilibatkan lagi, sementara respon nenek mama kalau udah cukup berseleweran di kota Bukit Tinggi, kami tidak terima seperti ini. Nah karena pemerintah barangkali kurang respect atau mengabaikan. Nah ketakutan dari Bundokan orang tua yang pai sembahyang subuh yang melapor ke Pagato kan terjadi Gunung Merapi Matelatui. Betul. Galodo latibo azab Allah itu pasti oleh tangan-tangan manusia. Iya. Disitulah kami berdirinya langsung accept. Itu inti pokok permasalahan. Gali tertariknya. Ya. Maksudnya nanti berarti apakah pemangku adat akan bekerja sama atau berkolaborasi dengan pemangku-pemangku agama? Ya, Seperti ketua MUI ya, sepertinya. MUI, ya betul. Dan pelaku-pelaku agama yang lainnya Iya, yang Pak, akan ya. berkolaborasi bersama-sama Iya, mungkin ya. Iya, pergerakan maksiat tadi itu kan mencegah mengungkap. Betul. Ya semuanya kita bertanggung jawab masalah kemungkaran di buka bumi. Betulnya. Nah kebetulan berada di kota Bukit Tinggi, semua pelaku, semua pencegah maksiat, buya-buya, dai-dai ini akan konfirmasi nanti semua. Oke. Nah, ini ya, sebenarnya juga kalau tempat-tempat mungkin sudah diketahui secara umum ini ya. Sudah. Di mana tempat mereka berkumpul, Ya, di mana mereka nanti melakukan transaksinya. Apakah ada nantinya direncanakan oleh Nenek Mama akan menggerebek langsung tempat tersebut tanpa ada kolaborasi dengan Pemko? Bukan seperti itu. Kita tetap mempertimbangkan bagaimanapun, kita pertimbangkan, kita surati dulu, contohnya hotel-hotel, Ah, iya. kafe-kafe, homestay, kita surati dulu sambil berjalan dia dengan DPR, kita menyurati kos-kosan, itu salon-salon, ya semua paham lah di Bukit Tinggi itu. Iya. Memang ya harus seperti itu Bukit Tinggi, karena dari Bukit Tinggi dia kan. Cuman janganlah. Nah, sebetulnya di zaman Rasulullah itu sendiri kan dulunya udah ada di zaman Lut kan. Iya, Nabi Lutnya ya. Iya. Ah, oke. Semua yang perempuan dibunuh, laki-laki aja hidup, Iya. boleh berkembang biak gitu. Iya. Tapi kan dilahirkan Nabi yang terakhir untuk menyempurnakan. Kan di situ dibebaskanlah semua budak-budak perempuan, dipelihara, kan gitu. Betul ya. Dimuliakan. Nah, dikeluarkanlah ayat bahwa perempuan itu terlahir dari rusuknya laki-laki, Betul. kan gitu. Nah, betullah di situ di zaman Nabi Muhammad lah semuanya tuntas. Nah, sekarang kok muncul lagi kita seperti zaman dulu. Kenapa pemerintah Republik Indonesia ini mau menerima ini tuntutan gaya ini untuk dilegalkan di Republik ini? Betul. Nah, inilah kajiannya sebetulnya. Betul. Tentu dampaknya untuk budaya kita Sumatera Barat terkhusus karena kita punya filosofi adat berseni sarak berseni kita pula. Tentu ini sangat memukul secara psikologi kita orang Minang. Betul ya. Jadi ini mudah-mudahan bisa didengar bersama-sama nanti. Harapannya ke depannya kan harus disosialisasikan terus, baik itu di kantor-kantor gitu. Ya, yang tertangkap kemarin itu salah satu kan di bank. Iya, salah satu bank yang ada di Kota Bukit Tingginya. Iya, sebetulnya dia ingin konfirmasi ke manajernya. Iya. Cuman setelah dipertimbangkan, manajernya udah memohon, kalau dia konfirmasi ke manajernya, tentunya menyampaikan ke media. Betulnya.
Iya kan? Betul. Nah kalau ke media nanti itu beritanya lain lagi nanti. Betul. Yang jelek itu Bukit Tinggi. Iya, betulnya. Nah, memang itu instansinya dulu, itu Bukit Tingginya juga termasuk. Iya. Jadi tahan aja dulu sementara. Gitu. Dan juga di situasi kondisi Sumatera Barat ini ya. Iya. Saat ini mungkin juga banyak bencana alam. Bencana, ya. Galodo kemarinnya ya. Iya. Gunung Merapi yang tidak pernah berhenti erupsi sampai sekarang. Betul. Menurut Inya, Ya. apakah ini ada salah satu faktor dari LGBT tersebut yang mengembang Iya. di Kota Bukit Tinggi? Ya, sebetulnya ini udah mengkritisi semenjak kasus Balai Adat Pagariong kebakaran. Iya, Nya. Ingat Iya. apa sejarahnya Balai Adat itu terbakar? Pagariong. Hujan deras selebat-lebatnya, api kok hidup. Oke. Di situ waktu turun Yusuf Kala waktu itu ke Batu Sangkar, ini sampaikan kebetulan di rombongan Yusuf Kala itu ada ponakan ini ya. Sampaikan kepada tim pembangunan Balai Adat Pagariong itu. Kajiannya seperti apa? Balai Adat itu terbakar, hujan sangat lebat, kok bisa Balai Adat terbakar? Kajiannya sadar nggak kita ini orang Sumatera Barat? Setelah ini evaluasi, kaji, benar itu harus terjadi. Kenapa? Bule-bule berpakaian minim naik, yang katanya itu Istana Rajo, Ya. naik bule-bule tanpa berpakaian rapi. Oke. Walau enggak pelaku pelaku pariwisata waktu itu. Walau Iya. di situ nyecap itu, disinilah kajian sementara. Siapa yang bisa mentahkan saja. Tapi analisanya seperti itu. Itu adalah tempat sakral orang Minang, Balai Adat Pagariong, Istana Rajo. Masa orang pakai pakaian minim? Dari hotel dia turun dari mobil travelnya langsung naik ke Istana Rajo Pagariong. Itu orang Minang harus memikirkan sampai ke situ dampaknya. Nah, terkait kembali pertanyaan sebentar ini, ya apapun, ya ini harus kita kejar, kita tuntaskan kalau ingin kita mencegah naik mungkar di kota kita yang kita cintai ini. Iya. Itu ini. Oke, Nya. Jadi ada tadi titipan pertanyaan Ya. di Instagramnya Instagram, ya. dari Uda Tommy Bolinnya. Ya, Dibacakan sedikitnya ya. temannya juga tuh. Iya, jika Nenek Mamak mengambil suatu tindakan ataupun keputusan untuk pemberantasan LGBT ini di Bukit Tinggi, apakah ini akan disupport oleh pihak hukum dan instansi terkait, Ya. baik dari kepolisian dan juga pemerintahan Kota Bukit Tinggi? Ya. Ya, udah pasti. Kalau dia tidak mau, kan kita pertanyakan. Oke. Apakah dibiarkan maksiat ini merajalela? Betul, Tempat betul. Bapak menjabat. Harusnya Bapak memayungi hukumnya di sini. Memang besok ini dengan DPR itu ini akan mengadakan Perkopinda. Oke. Polri, Kodim, TNI, Kejari, Kejaksaan, tambah Perkopindanya yang dengan jajaran terkaitnya. Ya akan diikuti dengan mereka semua. Kita akan menyampaikan langsung di situ. Kalau kenapa Bapak bisa bikin perda ini? Kok ini nggak bisa dilakukan? Kenapa ditunggu dulu hancur Bukit Tinggi baru dibikin perdanya? Pertanyaannya dikembalikan aja kepada mereka pejabat itu. Iya, logikanya seperti itu kita. Kenapa nih? Ya ini payung hukumnya bertentangan dengan aturan PP barangkali peraturan pemerintah. Iya. Iya betul. Pemerintah itu mengeluarkan, kalian menganalisanya beda. Gitu. Itu bahasanya nanti itu pasti. Betul. Inilah permasalahan. PP di pusat secara nasional peradabannya berbeda, kultur budaya berbeda-beda, 38 provinsi kita kan, Iya. budayanya berbeda-beda. Contohnya Bali, Iya. iya kan? Bali kami ini udah survei di Bali ke Badung itu, Iya. udah survei di situ dengan tokoh adat Bukit Tinggi melalui Pemko Bukit Tinggi. Kenapa Bali seperti ini adatnya kuat? Iya kan, dunia mengantarkan uang menengok adat dan budayanya. Betul. Dijualnya adat dan budayanya. Kan setelahnya audien dengan gubernurnya di sana. Dia bilang, yang bisa kami jual itu pada tuh budaya kami. Betul. Kami beri lokalisirnya, terap-terapnya, kopi house, homestay, nightclub, apapun namanya di Legian itu. Jam 2 tutup malam kok. Hilang, masyarakat ramai itu hilang, minyak bukti kan kok. Dan mereka patuhnya. Iya, patuh, cuma yang ada di situ pincalang, tidak ada Oke. polisi.
Oke. Tidak ada Satpol PP. Ini tengok tuh 1 minggu kami survei di situ. Ramai, macet, kayak semut ramainya di Iya. Legian itu. Jam 2 malam hilang, bisa kita main bola di jalan itu. Oke. Patuhnya orang kepada adat dan budaya. Berarti Pincalang itu adalah yang adat di situ. Iya, Paripaga. Seperti Paripaga, Iya, di Bukit Tingginya ya? Iya, yang bawa pasukan Oh, itu oke. Paripaga. Itulah menjalankan peraturan tadi itu. Oke. Tidak ada polisi di situ, nggak ada Satpol PP. Jadi memang melibatkan hukum adatnya situnya. Adat, nah pantasan dunia aja datang ke situ mengantarkan duit. Dia Betul, memang betul. pariwisatanya bagus, memang ia jor-jorkannya membangun pariwisatanya. Iya, Karena memang itu income-nya satu-satunya. betul. Penghasilnya nggak ada yang lain. Iya, iya. Sehingga dia mendorong adat itu sangat menarik di dunia luar. Dia ingin menengok macam mana adat Bali yang sesungguhnya. Oke. Ya kan? Listrik PLN aja bisa waktu nyepi harus mati, padahal itu nasional. Iya, iya. Pesawat terbang aja nggak bisa lewat, nggak bisa terbang, kan gitu. Begitu orang kuat mempertahankan adat. Iya. Makanya Bali karena patuh dengan adatnya selamat juga dia kan. Iya. Harusnya azab Allah yang barangkali menurut hukum Betul. agama, betul, betul. kepercayaan kita, Iya. Bali itu hancur pertama. Betulnya, betul. Tapi apa kenyataannya? Iya kan? Iya, betul. Bule-bule kalau tutup Bali, bule-bule menuntut. Iya, pasti. Kami mau datang ke Indonesia cuma ke Bali. Kalau di Bali ditutup, kami tidak akan mengepulangkan orang daerah kami semua, kata. Iya. Kan mendunya. Kan gitu. Iya. Menuntut dia. Nah, inilah yang harus kita pedomani. Acuannya seperti apa. Iya. Nah, itu. Mungkin seperti yang di Bali itu ya, Iya. bagaimana emang aturan yang dibuat demi kebaikan kotanya, Iya. ya dijalankan juga sesuai aturan juga gitu kan Iya, ya. aturan semua. Iya, dan Nah, alhamdulillah selama ini ya tidak ada yang dirasakan seperti yang dirasakan Kota Bukit Tingginya ya, azab-azab seperti itu ya, sesuai seperti pertanyaan sebentar ini, nanti aparat hukum akan mendukung keputusan ini, akan menyetujui. Ya mau tidak mau, Bapak kan pejabat di sini. betul, betul. Menciptakan suasana kondusif kok jadi pejabat. Betul. Tidak ada gonjang ganjing di tengah-tengah masyarakat. Kalau masyarakat itu kan dia terjadi dari kalangan bawah sampai kalangan tinggi yang disebut masyarakat. Kalau aparatnya mungkin kan bisa dia mengatur, karena dia ada skornya, jam dinasnya ada di situ. Kalau umum kan tidak tahu dia. Betul. Nah, umum tadi itulah yang harus diperhatikan. Ini apa dampak sosialnya seperti apa? Nah, kalau pemerintah tidak jeli ini menempatkan ini, ya ini sangat berbahaya untuk kota Bukit Tinggi itu sendiri. Gitu. Oke. Di bawahnya lubang Jepang semua. Ingat 2009 tsunami Aceh, Ya, 2009 gempa Sumatera Barat, dunia iya betulnya. datang ke Sumatera Barat. Salah Iya. satunya tim Mm-mm. tim pemulihan tercepat, PLN-nya kebetulan di PLN. Oh iya. Nah, hanya ikut dengan teman-teman se-Indonesia itu. Heeh. Dunia datang ke Sumatera Barat. Kenapa Bukit Tinggi aman? Itu pertanyaan. Iya. Kalau kita berpikir selaku rahasia alam katanya. Iya, ha-ha. Bukit Tinggi aman. 2004 tsunami, Bukit Tinggi juga aman. Aman, alhamdulillah. Padahal Inyak sendiri membayangkan waktu gempa itu Inyak sedang dinas, rumah Inyak itu di pinggir sawah, Inyak dam lebih kurang 3 meter. Inyak membayangkan dulu tuh waktu 2009 tuh rumahnya udah sampai dalam sawah tuh, Iya, iya. menengok fenomenanya. Mm-mm. Tapi alhamdulillah rumahnya masih aman. Masih kokohnya ya. Sementara padang luar Cengkariang Sungai Bulu, Lulu Lantak di Iya. Kenapa Bukit Tinggi, kota Bukit Tinggi, lubang Jepangnya di bawah udah penuh semua lubang. Iya. Kenapa aman Bukit Tinggi? Iya, betulnya. Itu kajian harus kita kejar sampai ke sana. Iya. Ada apa sebetulnya? Nah, ini aku mendengarnya, cari analisanya, oh benar. Kenapa? Bukit Tinggi itu masih ada subuh. Oh, anak-anak masih Ya, mengaji oke, subuh. ya. Didikan subuh. Setiap hari Minggunya ya. Ya, didikan subuh. Sudah tuh ini bangun subuh itu rumahnya tuh pas di tepi sawah itu dari agam tantang azan subuh dari Masjid Raya subuh, dari kampung ini sendiri ada 3 masjid berdekatan, masih terdengar kan suara-suara itu. Nah, salah satu ini menurut perimbangan pemikiran logikanya mengatakan seperti itu. Bukit Tinggi itu, Bukit Tinggi itu masih diselamatkan. Mungkin masih banyak orang yang baik-baik di Bukit Tinggi itu. Contohnya masyarakat ada Masjid Raya. Iya. Kampung Cina sendiri ada Nurul Haq. Nurul Haq.
Di Pasar Bawah sendiri ada Masjid Agung, kan Iya, gitu. betulnya. Di stasiun ada Mubarak. Mubarak. IRC ada Anissa. Anissa. Iya, kan kita tengok itu masjid itu betul-betul siar di Kota Iya. Bukit Tinggi. Ini rasa secara kajian keyakinan dirinya mengatakan karena masih adanya siar-siar agama itu di Bukit Tinggi. Makanya Bukit Tinggi masih selamat. Oke. Nah, jangan-jangan LGBT ini yang akan menghancurkan. Oke. Inilah konsepnya. Berarti dari ini sepakatnya tidak ada ruang untuk LGBT di Kota Bukit Tingginya. Sesuai yang hanya komitmenkan. Sebetulnya ini waktu berorasi minta perda tadi itu sebetulnya sudah ditangkap oleh mereka-mereka teman politik itu. Kenapa Nyak Lawe itu minta perda, mana bisa diperdakan? Oke. Menentang dengan aturan tahunan undang bahasanya kayak ya udah Nyak diamin aja. Tunggu aja di kalian saya datang ke kantor Anda di DPR. Betul. Apapun argumen kalian mari kita beda perda tadi. Itu udah Nyak siapkan semua. Oke. Terkait jadwal ke DPR itu apakah sudah dijadwalkan ya? Belum. Ini lagi tadi koordinasi dengan Sekjen Lembaga Adat Kurai. Oke. Rizal Pino masih koordinasi, siapkan. Mudah-mudahan kalau bisa sekarang tanggal 22. 22-nya. Ya, kalau bisa di akhir bulan, tidak di awal bulan lah jumpa dengan DPR tadi. Oke, berarti dalam waktu dekatnya ya? Waktu dekat. Oh, dalam waktu dekat akan Iya. direncanakan pertemuan antara Nini Mama dengan Forkopimda. Iya, Forkopimda. Forkopimda untuk membahas terkait Perda LGBT. LGBT. Oke, baiknya. Mungkin di closing statementnya di terakhir ada pesan-pesan mungkin yang ingin Nya sampaikan ke anak-anak di Kota Bukit Tinggi kepada kami Gen Z milenial. Ya, bahasa ini kena bertukar terus. Ya. Sekarang bahasanya Gen Z. Gen Z lagi Nya. Itu milenial. Iya. Sebetulnya Z ini kalau dia sebetulnya nggak asing. Z itu pusat itu. Iya. Peraturan pusat. SK pegawai BUMN itu kalau Z datang pindah ke Bukit Tinggi itu SK-nya pusat. Oh, oke. Jadi semuanya udah dipusatkan semuanya, inilah permasalahan. Oke. Sehingga diabaikan daerah. Ini Gen Z ini udah masuk nih sistem pusat ke ke daerah-daerah. Daerah-daerah. Jadi memang ini akan titip pesan permasalahan ini sebetulnya ini satu lagi dulu sebelumnya menjawab itu. Oke, iya Nya. Semua yang tertangkap ini yakin dan percaya bukan anak ponakannya di Bukit Tinggi. Oke. Bukan orang Kurai, pasti pendatang. Oke. Di zaman Pak dulu menangkap pasti orang luar semua. Iya. Setelah cek konfirmasi ke Sapnir ke SPP-nya orang luar nih. Iya. Orang Pariaman, orang Perkumbu, orang Padang Panjang, Mm-mm. orang Pasaman. Tidak ada kok anak ponakan kami orang Kurai. Iya, betul. Nya. Nah, kalau ini tidak kami pertahankan selaku pemangku adat, ya mau tidak mau anak ponakan kami sebentar lagi akan terlibat nih. Iya. Iya kan? Bisa jadi terpengaruhnya ya? Iya lah, udah pasti karena ada pembiaran. Iya. Nah, jangan sampai ada pandangan Gen Z tadi pembiaran. Pembiaran. Pemangku adatnya banyak lalu lanang di Kota Bukit Tinggi, pembiarannya kok begini kan. Iya. Nah, karena pembiaran tadi ya tuh sudahnya masuk dia ke anak ponakan kita lagi. Oke. Nah, inilah salah satu ketakutan sebetulnya bagi ya punya garis miring, garis bawahi atau dalam kurung atau tanda kutip Ya. bagi kami yang punya nagari. Iya. Nah, itu. Wajar ini mengatakan kami kan? Iya. Karena itu tanah leluhurnya Bukit Tinggi itu. Mm-mm. Nah, itu. Bukannya mengabaikan, oh kami lah jadi orang Bukit Tingginya, betul. Bukan kami tidak ketakutannya, betul. Cuman orang yang datang itu kan menunggu gerakan bagi pribumi. Iya. Kalau pribumi udah bergerak, kita dukung bersama-sama, pasti itu bahasanya. Kita udah tinggal di sini berdampingan, pendatang yang baru bikin rumah itu, pasti dia mendukung gerakan ini. Iya. Iya kan? Iya. Nah, tunggu kehancuran sementara dia punya aset di sini. Oh, dia aset hancur. Kan nggak mungkin. Nggak mungkin, nah, ya. ini akan melobby sampai ke situ nanti. Iya. Ya, gitu. Berarti ini juga berharapkah Gen Z atau milenial ini ikut terlibat dalam penolakan LGBT di Kota Bukit Tinggi? Ini yang akan dikemas ke depan. Nah, kalau memang terjadi argumen yang sangat alot dengan Pemkot Bukit Tinggi dengan DPR, Ya. ini akan menggerakkan itu lagi. Ini kumpulkan, datang ke sekolah lagi, ini bawa mahasiswa dulu, datang ke sekolah, sampaikan kenapa kalian nggak belajar nih masalah sosial? Iya. Iya kan, padahal jurusannya ada IPS. Kan? Iya. Ada bahasa, ini bahasa-bahasanya nggak enak lagi apa yang kalian pelajari. Iya. Kita akan memberikan edukasi nanti ke sekolah. Betul. Sampai ke situ permasalahannya. Baiknya, terima kasihnya. Mungkin kita berada di akhir pertemuan kita. Dan kami sepakat bersama ini di Siko bahwasanya untuk Kota Bukit Tinggi itu no space for LGBT. Sepakatnya ya? Sepakat. Tidak ada ruang untuk LGBT Tidak di ada. Kota Bukit Tinggi. Melalui Oke. corong ini, melalui podcast ini,
mengajak khususnya Bukit Tinggi. Sampaikanlah melalui podcast ini, YouTube-nya, apanya namanya, medianya, Iya, iya. silakan. Apa tadi judulnya? Curhat Cekda nya ya. Curhat Cekda. Sampaikan aja. Kalau minta klarifikasi nanti ini pun siap. Siapnya. Kalau ada nanti yang pertanyakan, tolong untuk diklarifikasi, ini siap. Hadirkan kembali, ini siap. Siapnya. Siap aja ini. Makasih ya. Selagi ini ada waktu, ini tidak segan datang ke podcast Curhat Cekda. Oke, makasih Ya, ya. semoga curhat Cekda kau tetap berjaya di udara. Amin, amin, amin. Semua kru sehat, tetap semangat mencari berita yang lebih sensual daripada ini. Oke, amin ya. Terima kasih Nya telah hadir ke podcast kita. Mohon maaf jika ada yang salah-salah dalam penyampaian kita. Kita tutupi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.